Acara selanjutnya materi suplemen dengan tema tuntaskan hijrah berislam kafah yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufan Kitori SE. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul abada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam majelis yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah, majelis ilmu yang insyaallah kita akan berbagi banyak hal, dan kemudian dari sini kita juga harusnya berbagi kepada orang-orang yang lain. Dan pada kesempatan hari ini ada sedikit yang bisa saya sampaikan adalah terkait kita itu harus benar-benar tuntas hijrahnya. Intinya itu. Lalu bagaimana tuntasnya hijrah itu, gitu ya? Makanya di sini saya kasih judul tuntaskan hijrah berislam kafah. Tapi yang akan saya sampaikan itu sekelumit cuplikan, sedikit contoh bagaimana kalau kita tidak tuntas hijrahnya maka akan bermasalah. Jadi ibarat misalkan kita mau membuat kursi, ya, tidak selesai pasti nggak bisa diduduki, seperti itu. Artinya ini penting kalau kita benar-benar berhijrah, kita harus benar-benar tuntas sampai titik-titik yang mana tidak ada titik lagi, gitu loh. Tapi sebelumnya mungkin saya mau sedikit bertanya sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini, adakah yang masih terhalang dengan hutang riba? Ada kan? Ada. Boleh di-sharing. Artinya di sini kalau kita masih ada berhutang riba, itu bagi kita bukan aib, tapi bagi kita harus kita support untuk didoakan, untuk dibantu dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Maka yang saya ingin kasih cuplikan di sini ada sekelumit masalah fikih, di mana kalau hutang piutang itu tidak berdasarkan Islam yang kafah, pasti akan sulit dicerna, gitu. Ini ada sebuah pertanyaan fikih, ya, Ustadz. Ada seseorang, ini ceritanya, ada seorang berhutang, ya, pada tahun 2000. Kalau di sini 2000 itu misalkan jajan uang 1000 dapat apa? Dulu 2000 uang 1000 dapat apa kalau di sini? Kalau di tempat saya uang 1000 itu bisa makan di Jawa. Sekitar 2000-an itu sudah bisa makan. Karena dulu uang jajan SD itu sekitar 1000 aja, 1500 dulu. Kalau di Jawa, kalau di sini kan saya kurang tahu. Ini ceritanya ada seorang yang berutang tahun 2000 sejumlah 20 juta. Berarti besar banget waktu itu, ya. Tahun ini 2022 dia ingin melunasi. Jadi sekitar berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun dia ingin melunasi utangnya, ya. Akan tetapi yang menghutangi memberi catatan tahun 2000 itu 20 juta bisa mendapatkan 20 gram emas, ya. Tapi sekarang harga 20 gram itu sampai 160 juta. Artinya berkelipatannya berkali-kali lipat. 20 juta jadi 160, berarti berapa kali lipat itu sudah. Dan emas tidak naik. Emas itu kan sama aja, 20 gram tetap 20 gram, cuma harganya berbeda, ya kan?
Nah, emas tidak naik namun juga tidak turun, dia stabil, konsisten ya. Sedangkan rupiah itu selalu turun. Apalagi sekarang kemarin baru dinaikkan harga BBM, Anda tahu nanti bisa jadi lebih tinggi lagi harganya. Karena salah satu elemen dalam perekonomian itu BBM itu tingkat yang paling tinggi untuk mempengaruhi harga-harga yang lainnya. Pertanyaannya, apakah yang berhutang itu tetap harus 20 juta? Nah kan? Atau kalau menghutang itu meminta pembayaran seperti perhitungan emas, berarti harusnya 160 juta. Padahal pinjamnya 20 juta. Kalau 160 juta sesuai harga emas, apakah itu termasuk riba atau bukan? Ya kan? Karena pinjamnya cuma 20 juta. Ya kan? Bagaimana solusinya? Kira-kira bagaimana? Bayarnya berapa? 20 juta ya? Sepakat? Berarti berarti. Karena dulu saya pernah diskusi sama seseorang, kurang lebih begini, masalahnya begini kurang lebihnya. Dan saya kalau waktu itu dikatakan intinya, kalau kita bayar 20 juta berarti antum itu dolim. Sama teman yang diskusi itu, antum dolim karena apa? Dulu 20 juta bisa dapat emas 20 gram. Kalau sekarang cuma berapa gram? Nggak nyampe 20 gram kalau 20 juta. Ya kan? Jadi ini bermasalah bagi kita, apalagi orang awam. Yang satu pahamnya pinjamnya 20 juta, ya saya kembalikan 20 juta, gitu kan? Jadi 22 tahun itu sudah berkali-kali lipat, baru 22 tahun, ya, belum ratusan tahun. Jawabannya, hukum asalnya adalah pengembalian pinjaman atau istilah hutang piutang adalah wajib hukumnya dikembalikan semisal atau sama rupa dengan yang dipinjam. Jadi rodul misli itu sama jenisnya, sama jumlahnya. Kalau dulu pinjamnya rupiah, kembalikannya rupiah. Kalau dulu pinjamnya emas, kembalikan emas. Dulu pinjamnya dolar, kembalikannya dolar. Sama, semisal, dan jumlahnya sama. Ini kaidahnya. Kaidah utamanya begini. Jadi kalau apapun pinjaman kita harus kembalikan sesuai jumlahnya dan jenisnya sama. Bagaimana kalau dulu kita pinjam tahun 1900-an? Ya kan? Padahal uang itu sekarang udah ada laku. Kalau ini tadi kan masih laku aja, 20 juta gitu kan. Kalau masa-masa ada uang sen gitu kan, bagaimana gitu kan? Nah, ini kan menjadi masalah juga kan? Menjadi problem. Tapi problem ini harus kita pecahkan juga gitu. Nah, ini dalam sebuah kitab Syekh Taqiyuddin, ini salah satu ulama yang terdaftar di website resmi Al-Azhar Kairo. Beliau menyampaikan tidak halal meminjam sesuatu harta agar dikembalikan kepadamu dengan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak. Jadi kalau prinsip utang piutang itu harus sama, tidak boleh berkurang, tidak boleh berlebih, dan tidak boleh pula dikembalikan dengan jenis yang lain menurut hukum asalnya. Tetapi pengembalian itu wajib semisal dengan apa yang kamu pinjamkan, dalam jenisnya dan dalam jumlahnya atau kuantitasnya. Ini kaidahnya, kaidah awalnya kita pahami seperti ini, ya. Maka dari itu, jika seorang meminjam 20 juta sebagaimana masalah tadi, maka dia wajib mengembalikan pinjaman qard itu dalam jenis yang sama, jumlahnya sama, dalam mata uang yang sama. Maka tidak boleh juga misalkan 20 juta kemudian kita kembalikan dengan uang dolar.
tidak boleh. Gitu. Demikian pula pengembalian itu wajib dalam jumlah yang sama, yaitu 20 juta rupiah. Jadi sama mata uangnya jenisnya, sama kuantitasnya. Jadi ini penting, ini hukum asalnya. Ya, kita pahami dulu hukum asalnya, al-aslunya ya. Tidak boleh adanya tambahan, misalkan 25 juta atau kurang, tidak boleh juga. Ya. Namun jika terjadi penurunan, nah ini yang menjadi problem. Terjadi penurunan nilai uang, adanya inflasi, jadi kursnya berbeda. Dulu kita tadi misalkan beli nasi cuma 1.000, sekarang 10.000, misalkan kan, jadi kan berkali-kali lipat. Maka dari itu karena adanya penurunan nilai uang, terutama di rupiah, maka ulama itu berbeda pendapat, ya. Bagaimana cara mengembalikannya gitu supaya tidak riba, kan intinya itu. Artinya tadi saya sampaikan di awal, kalau kita berhijrah yang tidak tuntas, maka pasti ada problem-problem begini, ada masalah-masalah yang sulit untuk dipecahkan oleh orang awam. Maka harus para mujtahid memang yang memecahkannya. Tapi kan kita tidak bisa bergantung sama para mujtahid baru gitu, tidak bisa. Kita mestinya bersandarkan pada yang sudah ada, itu lebih nyaman dan lebih cepat gitu loh. Kadang orang itu tanya, Ustaz ini hukumnya apa? Padahal kalau dalam fikih muamalah terutama, kita itu tidak bisa langsung menghukumi sesuatu kecuali kita paham faktanya seperti apa, mekanismenya seperti apa, itu harus dipelajari dulu. Tidak bisa langsung, oh ini boleh, ini tidak boleh gitu, tidak bisa. Jadi harus dipelajari. Maka secara garis besar ada dua pendapat ulama ya. Yang pertama pendapat mayoritas jumhur ulama, pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga termasuk pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa pengembalian pinjaman harus atau wajib dikembalikan rodul misli, sama, tanpa mempedulikan terjadinya kenaikan penurunan nilai uang. Jadi sama. Ini mayoritas ulama berpendapat 20 juta kembalikan 20 juta. Apapun itu kondisinya. Mungkin juga berbeda antara tahun 1900-an dengan 2000, itu kan ketika krisis tahun 97-98 kan sudah berubah gitu. Perbedaannya tinggi. Pendapat mayoritas harus sama, ya. Jadi kira-kira kalau kita menghutangi orang dikembalikan 20 juta sekarang, kira-kira mau enggak? Ya kan? Kita enggak? Dulu 20 juta bisa beli 20 juta 2.000. Bisa beli rumah? Rumah bisa ya? Oh, tanah bisa. Motor dapat 2, ya. Tahun 2000. Kalau sekarang motor dapat 1, itu pun masih kurang, ya. Jadi kan bermasalah di sini. Listrik. Ya, berdasarkan pendapat ini, misalnya tadi meminjam 1 juta rupiah, misalkan ini berbeda lagi tahun 2015. Waktu itu 1 juta dapat beli 2 gram. Ya, maka jika dia mengembalikan pinjaman itu 2022, 1 juta itu hanya dapat 1 gram. 1 gram emas sekarang 900-an ya, 1 juta lah gambarannya. Maka dia wajib tetap mengembalikan sesuai yang tahun 2015, sama jumlah uangnya, karena yang dipinjam uang rupiah. Beda kalau dia pinjamnya emas, pinjam emas gitu ya, emasnya kan ditakan aja berapa gram, maka ketika tahun berapapun nanti kembalikannya sama, emasnya itu, gramnya itu. Jadi ini pendapat yang pertama. Namun ada pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Yusuf dari ulama Hanafi, ya, bahwa pengembalian pinjaman menyesuaikan dengan kenaikan atau penurunan nilai uang. Jadi naik turunnya kurs, gitu ya, itu disesuaikan.
untuk pengembaliannya. Maka pengembalian pinjaman besarnya menyesuaikan dengan nilai pinjaman saat pengembalian. Jadi dikalkulasi, jumlahnya tidak sama. Kalau tadi kasusnya 20 juta, dikalkulasi sekarang bayarnya harus 160 juta. Nah, kira-kira yang tadinya pengen bayar karena dia punya uang 20 juta harus kembalikan 160 juta. Pada jadi gitu ya. Nah, kan repot gitu. Iya, akhirnya kan itu mending kalau orangnya masing-masing paham bahwa ada riba atau tidak boleh ada kelebihan. Beda lagi kalau ada ribanya. 1 tahun sudah bunganya berapa, 2 tahun berapa, kan gitu. Apalagi misalkan Anda jadi 20 juta ternyata kurang, nanti bertahun-tahun lagi gitu kan, menjadi repot gitu. Berdasarkan pendapat ini, misalnya tadi uang 1 juta rupiah 2015, maka dia harus mengembalikan, contohnya ini 2 juta ketika dia mau membayarnya, ya, sebesar 2 juta karena ada kenaikan nilai uangnya atau penurunan nilai uang rupiahnya, ya, karena ini dikalkulasi kursnya rupiahnya itu. Pendapat yang kuat, nah, menurut kami, menurut kita, menurut saya, gitu ya, pendapat yang rajih itu adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas, yang menegaskan bahwa pengembalian pinjaman tetap wajib sama dan jumlahnya juga sama, jenisnya sama, jumlahnya sama, tanpa memperhitungkan adanya kenaikan atau penurunan nilai uang. Ini kan tadi kalau rupiah itu turun, bagaimana kalau dolar? Berarti kan dia naik, ya kan? Beda lagi kan nanti kasusnya. Nah, ini dua sisi yang berbeda gitu. Jadi pendapat yang rajih yang lebih kuat itu harusnya sama, serupa. Rupiah ya rupiah, kemudian jumlahnya juga sama. Nah, yang menjadi patokan dalam pengembalian utang itu tetap dalam mata uang apapun itu adalah yang semisal, bukan pengembalian nilainya. Nah, karena utang-utang itu dilunasi dengan yang semisal, maka tidak boleh mengkaitkan utang-utang yang telah tetap dari apapun sumbernya dengan tingkat harga-harga. Nah, ini garis besarnya di sini. Tadi utangnya 20 juta kemudian dikait-kaitkan dengan emas, padahal utangnya rupiah gitu. Jadi harusnya apapun utangnya dikembalikan sama. Ini prinsip fikihnya begitu. Tapi masalahnya kan tadi pasti bermasalah, pasti ada konflik. Apalagi nilainya besar. Kalau nilainya kecil masih mending gitu, masih diikhlaskan saja apa gitu ya. Tapi kalau nilainya jutaan, puluhan juta, miliaran, berdasarkan penjelasan tadi bahwa pengembalian atau pinjaman port itu jika terjadi penurunan tetap wajib semisal, rodul misli, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, sama, 50-50, imbang gitu, ya. Maka jawaban kami untuk kasus yang awal tadi, bahwa pengembalian utang kepada pihak pemberi utang tahun 2022 setelah 22 tahun berlalu bukan dengan uang 160 juta, tapi harus sama 20 juta. Karena pernah juga kan kemarin ada kejadian bahwa seorang ibu ditagih anaknya karena dianggap utang dulu berapa, kemudian dikalkulasi dengan harga yang lebih tinggi sampai ke meja hukum juga, pengadilan. Anak sama ibu gitu, pinjaman uang ternyata sampai meja hijau. Nah, ini anaknya yang nuntut gitu. Ini yang luar biasa. Nah,
Jadi kesimpulannya harusnya sama 20 juta. Tapi komanya adalah pasti ada problem kalau kita hadapkan pada kondisi sekarang. Pendapat jumhur ya, ini ada dalam kodifikasi hukum Islam masa Utsmaniyah, itu sudah ada. Dan jika pinjaman itu berupa fulus atau tembaga atau dirham atau uang kertas, lalu uang itu mengalami kenaikan atau penurunan, tidak berlaku lagi, maka tidak dilarang untuk bermuamalah dengan berbagai bentuk uang tersebut dan wajib mengembalikan yang semisal. Jadi sama. Ini sudah ada dari dulu, sudah ada. Ketentuan hukumnya sudah ada. Pendapat jumhur ya, bahwa intinya pengembalian utang itu harus sama. Salahnya selesai. Bagi si pengutang selesai bagi dia, ini kembalikan selesai. Tapi bagi pemberi utang pasti emosi. Namun jika kreditur tidak menerima, ya, yang memberi utang tidak menerima, ini ada proses lagi, proses dalam solusi Islam, tapi bertahap solusinya. Karena ada sengketa. Berarti kan sengketa, kalau sengketa lahan tanah, sengketa pengadilan, itu termasuknya di sini juga ada sengketa. Yang pertama ada islah dulu. Jadi masing-masing didamaikan, kira-kira solusinya maunya gimana. Jadi diserahkan untuk mereka bermusyawarah dulu, pribadinya masing-masing. Ini solusi ketika sengketa itu terjadi, ya. Kalau belum bisa, harus yang kedua at-tahkim. Jadi melibatkan pihak ketiga. Jadi ada mediatornya, ada perantaranya. Kira-kira yang meminjamkan dan orang yang berutang itu sanggup berapa dan diterima tidak sama krediturnya. Oh, misalkan 20 juta saya sanggup cuma 50 juta gitu. Ini setuju tidak krediturnya? Gitu. Kalau selesai setuju, yaudah, berarti sampai kedua saja. Tapi kalaupun yang kedua ini solusinya belum bisa, maka kembali kita lanjutkan yang ketiga. Ini peradilan. Jadi kalau tadi masih mediator, penengah saja, sebenarnya kalau tidak ada hakim syariah. Nah, hakim syariah itu bukan pengadilan agama ya, beda. Karena dalam sistem peradilan Islam itu pengadilan agama itu tidak ada. Karena semua pengadilan itu pasti berpatokan sama agama. Jadi ini ada qadhi hakim syariah. Jadi kalau terjadi sengketa harus melalui ini. Kalau terjadi sengketa. Tapi kalau masing-masing memahami tadi bahwa 20 juta kemudian kembalinya harus 20 juta, tidak boleh ada riba, masing-masing ikhlas, ya. Kira-kira yang paling ikhlas yang mana? Yang paling ikhlas itu ya, yang meminjamkan yang masih belum terlalu ya. Kalau masing-masing mengikhlaskan itu, maka selesai. Tapi kan pasti ada problem tadi ya. Kesimpulannya, hukum asalnya pengembalian pinjaman itu wajib sesuai awalnya, semisal. Jadi rodul misli tanpa mempertimbangkan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai uang. Ya, jika pihak pemberi pinjaman tidak menerima, maka solusinya tadi melalui proses-proses 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Kira-kira kayak gini selesai enggak jawabannya? Selesai belum? Belum ya? Sudah plong belum Bapak Ibu? Belum ya?